Selamat sore, Namo Buddhaya Soti Hotu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Yang Arya Bante Sariputta. Bante Sariputta merupakan salah satu biku yang sangat terkenal, bahkan menjadi salah satu siswa utama dari Sang Buddha. Beliau mendapat sebutan sebagai seorang Aga Sawaka. Dan kisah Bante Sariputta ini memang tidaklah sederhana, tetapi banyak inspirasi yang bisa kita teladani dari perjalanan beliau menjadi seorang Aga Sawaka hingga hari ini, dikenal dan diteladani oleh umat Buddha. Bante Sariputta lahir di Rajagaha, di salah satu keluarga, dan nama ibunya bernama Ibu Rupasari. Waktu kecil beliau sering disebut sebagai Upatissa, tetapi karena ibunya bernama Sari, maka beliau juga dikenal sebagai nama Sariputta. Sariputta artinya adalah putra dari Ibu Sari. Waktu usia 8 tahun, Bante Sariputta tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cerdas. Bahkan dikatakan pada usia yang masih sangat muda tersebut, beliau sudah sering melakukan perdebatan dengan sesama temannya. Ayahnya bernama Waganta, adalah seorang Brahmana yang juga memiliki keahlian dalam berdebat. Tetapi ayahnya sering memuji Bante Sariputta ini karena kepandaiannya dan kecerdasannya pun sudah terkalahkan oleh putranya sendiri. Suatu ketika Bante Sariputta waktu masih muda, beliau ingin sekali mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dari banyak guru, dan banyak guru-guru yang sudah mengenal beliau terkalahkan pengetahuannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang juga sangat menyanjung kecerdasan dari Bante Sariputta ini. Bante Sariputta memiliki sahabat yang sangat baik juga, yang dikenal dengan sebutan sebagai Kolita, yang sebenarnya Kolita ini juga bakal dari Bante Moggallana. Kedua sahabat ini sama-sama memiliki kecerdasan, dan bahkan mereka pernah bercakap-cakap bahwa di dunia ini mungkin tidak ada seorang guru yang bisa menandingi kecerdasan mereka berdua. Hingga suatu ketika saat mereka berusia remaja, bertekad untuk mencari seorang guru yang bisa memuaskan segala bentuk pengetahuan yang dapat melampaui kecerdasan mereka berdua. Akhirnya Bante Sariputta pergi ke suatu daerah di mana beliau bertemu dengan Biku Asaji yang merupakan seorang Arya juga, seorang Arahanta, murid dari Sang Buddha. Melihat sosok Bante Asaji ini, Bante Sariputta sangat terkesan dan bahkan kagum dengan perawakan beliau. Penampilan Bante Asaji yang tenang dan juga sangat anggun menjadikan Bante Sariputta tertarik bertanya siapa beliau, dan Bante Asaji menjawab bahwa beliau adalah Biku Asaji yang merupakan murid dari Sang Buddha. Kemudian Bante Asaji diminta untuk memberikan beberapa pengetahuan dan ajaran yang sudah beliau dapatkan dari guru beliau, yaitu Sang Buddha. Mendengar dari percakapan Bante Asaji yang disampaikan kepada Bante Sariputta, pemuda Upatissa ini menjadi sangat bahagia sekali. Dan dikatakan pada saat itu, pemuda Upatissa ini mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapanna. Saat mencapai tingkat kesucian pertama, kemudian Bante Sariputta atau pemuda Upatissa ini berniat untuk mencari temannya, sahabatnya, yaitu Bante Moggallana atau bakal Bante Moggallana. Ketika menceritakan apa yang disampaikan oleh Bante Asaji, Bante Sariputta dan juga Bante Moggallana sama-sama mencapai tingkat kesucian pertama. Dan akhirnya mereka berniat untuk menemui langsung Sang Buddha di Wihara Weluwana. Pada saat itu, Sang Buddha mengetahui bahwa dua siswa ini akan datang. Dan di tengah-tengah banyak orang biku yang hadir di Wihara Weluwana itu, Sang Buddha mengumumkan bahwa
Mereka berdua, yaitu pemuda Upatissa dan pemuda Kolita ini, nantinya akan menjadi seorang biku, yaitu murid utama saya yang bernama Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Dan pertemuan dengan Sang Buddha ini menjadikan sosok Bante Sariputta begitu sangat terhormat dan menjadi seorang siswa Arya yang juga perannya begitu sangat banyak dan besar untuk perkembangan dhamma ajaran Sang Buddha hingga saat ini. Bante Sariputta juga pernah diberikan suatu tanggung jawab oleh Sang Buddha, yaitu di mana di daerah barat, khususnya di wilayah India bagian barat, di sana ada satu bangunan wihara yang cukup terkenal yang bernama Wihara Jetavana. Wihara Jetavana ini juga merupakan salah satu wihara yang pada masa proses pembangunannya berlangsung, Bante Sariputta dipercaya untuk berada di sana, tinggal di sana, dan memberikan berbagai macam arahan selama beliau tinggal di sana. Tetapi banyak para petapa dan Brahmanisme, kaum Brahma pada masa itu, yang tidak sepandangan dengan Bante Sariputta, bahkan mencoba untuk menghalangi niat beliau agar pembangunan Wihara Jetavana itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak sedikit di antara mereka yang ingin mengajak berdebat dengan Bante Sariputta. Pada saat itu juga ada satu peristiwa yang sangat cukup dikenal, bahkan ribuan kaum Brahma yang tinggal di area Wihara Jetavana datang ke wihara hanya untuk berdebat dengan Bante Sariputta. Tetapi karena kualitas kecerdasan dan kebijaksanaan beliau, Bante Sariputta berhasil memberikan pengetahuan yang cerdas, yang bijaksana kepada kaum Brahmana tersebut. Dan pada masa itu kaum Brahmana itu bisa juga mencapai tingkat kesucian Arya dan bisa memahami Dhamma dengan jelas. Banyak sekali kisah-kisah teladan dari kecerdasan Bante Sariputta yang menjadikan beliau sebagai seorang siswa utama yang ternama. Bahkan juga keberadaan beliau itu hampir menyamai kualitas dari seorang sama Sang Buddha. Dari kisah ini, Bante Sariputta adalah sosok teladan seorang biku yang memiliki kualitas kebijaksanaan yang unggul, dan beliau sendiri telah merealisasi kualitas-kualitas luhur dalam sikap dan perilaku beliau. Kualitas-kualitas luhur ini sebenarnya diperoleh bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan tekad dan usaha yang dilakukan beliau selama banyak kali kehidupan. Dan pada saat terakhir beliau parinibbana, beliau berpesan agar tidak merasa sedih saat beliau akan meninggalkan tubuh jasmani beliau. Beliau berpesan bahwa tubuh jasmani yang beliau miliki, yang hadir dalam dunia ini, hanyalah sebuah tubuh yang nantinya juga akan mengalami kerapuhan. Tetapi batin beliau telah mencapai kedamaian dan merasakan rasa nibbana. Oleh karena itu, kesedihan bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan atau patut dilakukan, karena sepeninggal beliau, Dhamma ajaran Sang Buddha tetap akan ada dalam diri orang-orang yang telah memahaminya. Demikianlah kisah tentang Bante Sariputta yang merupakan teladan sosok siswa bijaksana yang memberikan motivasi serta inspirasi bagi kita semua bahwa kecerdasan-kecerdasan yang bisa kita miliki saat ini juga bisa kita peroleh dari berbagai macam usaha dan juga kemampuan untuk kita mau belajar dan mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga cerita ini bermanfaat dan kita bisa mengingat Bante Sariputta sebagai sosok teladan yang patut kita hormati dan kita teladani hingga hari ini. Terima kasih. Soti Hotu. Namo Buddhaya.